Di sepanjang tahun 2024, sudah rilis banyak anime, termasuk berbagai anime fantasi dan isekai. Dari sekian banyak anime fantasi isekai yang sudah tayang sepanjang tahun 2024, Void Anime sudah memilihkan 10 rekomendasi anime fantasi isekai terbaik yang rilis tahun 2024 dan wajib untuk kalian tonton. Tapi karena videonya bakalan kepanjangan, jadi gue potong jadi 2 part. Jadi jangan lupa untuk subscribe Void Anime biar tidak ketinggalan update video dari Void Anime. Nomor 1. Mau 2099. Pernah kepikiran apa yang terjadi jika ada Raja Iblis yang tiba-tiba reinkarnasi ke dunia masa depan, seperti di game Cyberpunk? Nah, hal absurd tersebut terjadi di anime ini, di mana sang Raja Iblis Veltol bereinkarnasi kembali setelah kalah dari sang pahlawan 500 tahun yang lalu. Tapi dunia yang dulunya dia kuasai kini sudah berubah karena telah bersatu dengan bumi. Dan keberadaan Raja Iblis dan pahlawan sudah dianggap sebagai mitos. Ditambah dengan salah satu bawahannya yang memilih untuk mengkhianatinya, membuat situasi sang Raja Iblis semakin sulit. Meskipun begitu, Veltol masih ingin menguasai dunia sebagai seorang Raja Iblis, bersama dengan bawahan setianya. Berhasilkah sang Raja Iblis menguasai kembali kota masa depan ini? Tonton kelanjutannya di animenya. Nomor 2. Partikara Suiho Sareta Sono Chiyushi. Bercerita tentang Laos yang punya job sebagai healer. Tapi sayangnya kemampuan penyembuhannya lemah yang membuatnya dikeluarkan dari kelompok lamanya. Dirinya pun harus mencari kelompok petualang lain, tapi karena kemampuan penyembuhannya yang rendah membuat banyak kelompok yang enggan mengajaknya. Hingga suatu hari, Laos bertemu dengan seorang gadis bernama Narsena yang mengajaknya untuk membentuk kelompok. Mereka kemudian sering menjalankan quest bersama, hingga akhirnya terungkap jika Laos punya kekuatan lain sebagai seorang healer, yang mana dirinya mempunyai kekuatan bertarung yang luar biasa yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang healer. Siapakah Laos sebenarnya? Temukan jawabannya di animenya. Nomor 3. Chiu Maho no Majigata. Masih bercerita tentang seorang healer. Kali ini bercerita tentang Usato Ken, seorang siswa SMA biasa yang suatu hari dirinya pulang bersama dengan 2 murid paling populer di sekolahnya, yaitu Suzune Inukami dan Kazuki Ryusen. Tak disangka ketika mereka sedang pulang, mereka tiba-tiba dipanggil ke isekai. Terlebih, ternyata Usato hanya terseret, karena yang sebenarnya dipanggil ke isekai hanya Suzune dan Kazuki. Keadaan makin kacau setelah diketahui jika Usato memiliki kemampuan penyembuhan, yang membuat mantan kapten bernama Rose tertarik untuk melatihnya agar dirinya bisa menjadi healer terbaik. Berhasilkah Usato melewati latihan neraka bersama Rose demi bisa menjadi penyembuh yang hebat? Temukan jawabannya di animenya. Nomor 4. Hitori Bochi no Isekai Koryaku. Bercerita tentang Haruka, seorang siswa SMA yang suka menyendiri dan membaca buku. Suatu hari dirinya bersama dengan teman-teman sekelasnya tiba-tiba dipanggil ke isekai. Tapi karena dirinya sendiri ogah masuk ke isekai, dirinya akhirnya berusaha kabur dan akhirnya terlambat masuk ke isekai. Dan karena terlambat inilah dirinya hanya mendapatkan skill-skill sampah sisaan dari teman-teman sekelahnya. Sementara skill-skill yang overpower sudah diambil teman-temannya semua. Sekarang Haruka harus menghadapi dunia fantasi yang sulit ini sendirian, dengan kekuatan ampas yang dia miliki dan pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Terlebih, nantinya bakalan terjadi pertikaian dan kekacauan yang terjadi di antara teman-teman sekelasnya. Nah, ketika saat itu terjadi, bisakah sang penyendiri ini menolong mereka semua? Nomor 5. Sasaki Topi-chan. Pernah kepikiran beli burung dan dapat bonus kekuatan sihir dan tiket ke isekai? Meski admin nggak pernah kepikiran hal itu, tapi hal tersebut terjadi kepada seorang pekerja kantoran yang bernama Sasaki. Ceritanya, Pak Sasaki beli burung baru, yang ternyata burung tersebut adalah penyihir dari dunia lain.
Sebagai ucapan terima kasih, Sasaki kemudian diajari cara menggunakan sihir dan diajak untuk masuk ke dunia lain. Dan di dunia lain tersebut, Sasaki kemudian berbisnis di sana. Selain itu, ternyata di dunia asli Sasaki, ternyata juga ada orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural juga, yang pada akhirnya membuat Sasaki ikut terseret dalam berbagai kejadian tersebut, yang mana pada akhirnya dirinya malah dikelilingi loli. Anime ini sendiri ceritanya cukup santai, jadi cukup cocok untuk kalian tonton sepanjang liburan tahun baru ini. Sekian video kali ini, manakah anime favorit kalian? Dan jangan lupa untuk nonton part 2-nya ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share, dan sampai jumpa di video berikutnya.